Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Zentani. Pada video kali ini kami akan mencoba mengulas tentang penyakit yang biasa menyerang padi, yaitu blas. Namun sebelum kita lanjut video ini, mohon tekan tombol subscribe-nya serta tombol loncengnya agar saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari kami, dan juga tombol tekan like jika Anda suka dengan video-video kami. Dan bagi saudara-saudara yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa dukungan saudara-saudara sekalian, channel ini bukanlah apa-apa. Pada sore hari ini Zentani sedang memeriksa, atau biasa ya, pemeriksaan rutin sawah atau tanaman padi kami. Ini adalah padi kami varietas Inpari 32. Kita lihat perkembangannya, daun benderanya masih hijau. Kemudian bulir padi sudah mulai menguning. Alhamdulillah, padi kami terbebas dari penyakit blas. Mengapa penyakit blas itu harus dihindari? Nah, penyakit blas itu sangat berbahaya pada padi karena bisa mengurangi potensi hasil padi yang akan kita panen nantinya. Tapi kali ini kami tidak akan mengulas padi kami, karena padi kami alhamdulillah bebas dari blas. Namun kami akan mencoba mengulas tentang padi yang ada di samping padi kami, yang mana pada musim tanam kali ini padi di samping padi kami ini terkena blas. Pertama, apa itu blas? Blas adalah penyakit pada padi yang disebabkan oleh jamur Pyricularia grisea yang mengakibatkan timbulnya bercak coklat pada daun, pada tangkai, dan batang padi, atau jika sudah keluar malai atau sudah mulai menguning, itu kadang juga terjadi bercak pada leher malai. Apa saja penyebab dari penyakit blas padi ini? Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit blas. Yang pertama adalah penggunaan jarak tanam pada padi yang terlalu rapat, sehingga jika tanaman padi cara penanamannya terlalu rapat, maka kelembapan pada padi tersebut akan sangat tinggi, sehingga jika suhu lembab itu akan disukai oleh jamur. Berbeda halnya dengan tanaman padi yang menggunakan jarak tanam yang agak lebar, atau biasa disebut sebagai jarak tanam legowo. Ini bisa mengurangi potensi terjadinya jamur. Jadi jarak tanam yang tepat itu sangat berpengaruh terhadap terkenanya atau terbebasnya sebuah padi atau tanaman padi dari penyakit blas. Penyebab kedua adalah benih padi yang digunakan untuk penyemaian adalah padi yang berasal dari benih atau padi yang telah terkena penyakit blas sebelumnya. Jadi ketika padi yang dipanen kemudian dijadikan benih padi, itu sebelumnya sudah terkena penyakit blas, sehingga jamur itu telah menempel pada benih-benih padi yang disemaikan, sehingga akan membawa penyakit itu selama padi ini tumbuh.
Penyebab berikutnya adalah pemupukan yang dilakukan jika unsur N yang dipakai itu terlalu tinggi. Jadi penggunaan pupuk urea itu terlalu besar atau terlalu banyak, maka itu bisa berpotensi memudahkan jamur untuk menyerang padi. Karena kandungan nitrogen yang sangat tinggi pada padi itu menyebabkan daun itu mudah terkena jamur. Penyebab berikutnya adalah pengairan yang tidak teratur. Jadi ada di beberapa sawah atau di beberapa tempat di mana pengairan itu tidak teratur karena lokasi dari sawah tersebut rendah sekali sehingga sulit untuk membuang air. Jadi drainase dari sawah ini kurang bagus sehingga air selalu menggenang tanaman padi sepanjang waktu. Nah, jika seperti ini sangat rentan padi sangat rentan terhadap serangan jamur seperti ini. Jadi itulah beberapa pemicu atau penyebab dari penyakit belas padi. Berikutnya, apa akibat dari penyakit belas terhadap tanaman padi? Yang pertama adalah daun, tangkai, dan batang tanaman padi itu mengering. Pertamanya, timbul bercak coklat pada daun. Kemudian jika dibiarkan tidak diatasi, maka ini akan merambat dan akan tambah parah sehingga daun padi akan mengering pada akhirnya. Ini padi masih lumayan hijau semua, namun sepanjang mata melihat ini daun-daun padi sudah pada mengering, sedangkan padinya masih hijau. Seperti yang kita tahu, padi itu harus ditopang dengan daun bendera yang bagus karena proses fotosintesis itu terjadi pada daun. Proses produksi cadangan makanan pada padi itu terjadi pada daun, dan jika daun rusak, maka produksi cadangan makanan atau produksi padi, pengisian bulir pada padi itu akan terhambat. Yang berikutnya, akibat yang ditimbulkan dari belas padi ini adalah bulir padi tidak terisi sempurna. Nah, karena dapur tanaman itu adalah daun, jika daun rusak, maka bulir padi tidak akan terisi sempurna. Banyak yang kosong nantinya. Karena banyak yang kosong, nanti bisa jadi akan gagal panen. Meskipun masih ada, meskipun bisa panen, namun tidak bisa maksimal. Dan ini akan sangat merugikan bagi petani-petani Indonesia. Nah, selanjutnya kami akan mencoba mengulas tentang bagaimana solusi atau cara mengatasi penyakit belas pada padi. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menggunakan benih padi yang sehat dan berkualitas dan terbebas dari jamur. Jadi, ketika penyemaian padi, untuk menanam padi harus kita pastikan benih padi yang akan kita pakai atau akan kita tanam itu terbebas dari belas atau terbebas dari jamur. Cara yang berikutnya adalah melakukan perendaman benih sebelum semai menggunakan fungisida. Jadi mungkin kita tidak tahu sebelumnya apakah padi yang akan kita semai itu telah terkena belas sebelumnya. Kita kan mungkin tidak tahu. Maka untuk jaga-jaga atau mengantisipasi potensi terjadinya belas pada padi, maka benih yang akan kita semai itu hendaknya direndam dulu dengan air yang dilarutkan oleh cairan fungisida. Jadi perendaman ini
ada dua hal yang bisa kita dapat hal positifnya. Yang pertama, membebaskan benih padi dari jamur. Yang kedua adalah mempermudah tumbuhnya benih padi. Jadi jika direndam terlebih dahulu paling tidak 24 jam sebelum ditabur di persemaian, maka itu akan bagus terhadap benih padi nantinya. Cara berikutnya adalah gunakan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Jadi gunakanlah jarak tanam kalau bisa jajar legowo 2:1, atau kalau tidak ya 3:1 atau 4:1. Jadi ketika jarak tanam itu agak longgar dan tidak rapat, maka kelembapan pada tanaman padi itu bisa diminimalisir. Solusi berikutnya adalah kurangi penggunaan pupuk urea, terutama pada musim penghujan. Kita harus mengurangi jumlah pupuk urea yang kita gunakan, terutama pada pemupukan kedua. Pada pemupukan pertama tidak apa-apa digunakan pupuk urea yang normal. Kemudian di pemupukan kedua sebisa mungkin kita harus mengurangi kadar ureanya, perbanyak pada kadar KCl-nya, kemudian kadar NPK-nya. Langkah berikutnya, solusi yang bisa kita lakukan adalah lakukan penyemprotan fungisida secara berkala, dimulai dari usia minimal atau paling tidak 10 hari setelah tanam atau 10 HST. Kemudian lakukan penyemprotan berkala 10 hari sekali atau seminggu sekali menggunakan fungisida. Kalau kami pada usia di bawah 40 hari setelah tanam, itu kami biasa menggunakan fungisida merek dagang Antrakol, atau saudara-saudara sekalian bisa menggunakan merek-merek yang lain yang jelas, atau yang penting kita harus menggunakan fungisida selain pestisida untuk mengendalikan hama. Sedangkan jika di atas usia 40 HST atau mungkin 50 HST, kami menggunakan fungisida Nativo, kemudian Folikur kita campurkan pada usia 50. Kita campurkan Nativo dengan Folikur, kemudian di atas usia 60 HST itu kami hanya menggunakan Folikur saja. Jadi itulah solusi yang mungkin bisa kita lakukan apabila padi kita terkena blas padi. Tentunya pencegahan lebih dini itu lebih baik daripada mengobati sesuatu yang sudah terlambat. Nah, kalau di contoh di video ini mungkin bisa dikatakan ini sudah terlambat. Ini sudah, kalau tidak salah, sudah usia di atas 75 HST. Ini padi sunggal ya. Ini padi sunggal. Padi yang terkena blas ini padi sunggal. Ini sudah di atas 75 atau mungkin hampir 80-an ya HST. Ini sudah sangat terlambat, jadi ya wallahu a'lam, mungkin bisa pasrah saja ya kalau seperti ini. Jadi lakukan pencegahan lebih dini. Namun tak lupa kita semua juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki kepada kita semua. Kita semua sebagai manusia hanya berusaha, namun hasilnya kita harus memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perbandingan, kami menunjukkan dua tanaman padi yang di sebelah yang berwarna hijau itu adalah padi kami. Ini adalah padi kami Inpari 32, alhamdulillah terbebas dari blas. Sedangkan di sampingnya dengan luas ini ya, dari sana, dari ujung sana sampai ujung sana,
kurang lebih sekitar luas 1,1 hektar ya kalau tidak salah. Ini hampir semuanya terkena blast dan ini sangat berbahaya sekali terhadap hasil panen nantinya. Mungkin itu pengulasan dari kami tentang penyakit blast padi. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Semoga petani-petani semua, saudara-saudara semua di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, tetap semangat dalam bertani, karena tanpa para petani kita akan kekurangan pangan, karena petani adalah penyokong kehidupan bangsa. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya serta tombol ke atas agar video-video kami lebih berkembang ke depannya. Dan apabila ada sesuatu yang terlewat dari kami, monggo komen di bawah, karena kita di sini adalah sharing. Di sini kami Zentani bukan pihak yang serba tahu, tapi kita sharing. Bisa jadi Anda semua lebih tahu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.